Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Laili Santosa. Di video kali ini saya mau menjawab ujian tengah semester Bahasa Indonesia. Soal yang pertama, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan 3 contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Berikut faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. 1. Kurangnya pemahaman tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. 2. Kurangnya pemahaman tentang pembuatan iklan secara profesional. 3. Kurangnya inisiatif untuk mengecek kembali tulisan. Contoh kesalahan ejaan. 1. Kerupuk, yang benar adalah kerupuk. 2. Praktek, yang benar adalah praktik. 3. Bur, yang benar adalah bur. Selanjutnya soal yang kedua. Bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Kutipan langsung merupakan kegiatan mengutip sesuai dengan sumber aslinya. Berikut langkah-langkah dalam mencari kutipan langsung. 1. Carilah satu paragraf pada jurnal yang akan kalian kutip. 2. Carilah nama pengarang, tahun penerbit, dan halaman dari jurnal tersebut. 3. Tambahkan di awal paragraf dengan nama akhir pengarang, dalam kurung tahun terbit, 2 spasi halaman, serta kalian tambahkan kata menyimpulkan. Contohnya kalian bisa lihat di PowerPoint ini. Nah, sedangkan kutipan tidak langsung adalah kutipan yang menggunakan cara dengan meringkas kalimat dari sumber aslinya. Berikut langkah-langkah dalam mencari kutipan tidak langsung. 1. Ringkaslah satu paragraf tersebut sesuai dengan pemahamanmu. 2. Tuliskan dalam kurung nama akhir pengarang, tahun terbit di akhir kalimat. Contohnya bisa kalian lihat di PowerPoint ini. Selanjutnya soal yang ketiga, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Biografi adalah karya sastra yang berisikan riwayat hidup seseorang. Contohnya bisa kalian lihat dari biografi R.A. Kartini. Sedangkan bibliografi adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang sedang digarap. Contohnya kalian bisa lihat di PowerPoint ini. Oke, soal yang keempat, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pengganti waktu? Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Pukul adalah untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contohnya, jam pembelajaran biologi akan dimulai pukul 9, sedangkan jam adalah masa atau jangka waktu yang sering kita sebut sebagai durasi. Contohnya, setiap hari Minggu saya berolahraga selama 2 jam dengan bersepeda. Selanjutnya soal yang kelima, bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Jawabannya, terdapat banyak definisi yang dibuat oleh para ahli tentang bahasa, tergantung penekanannya. Tetapi dari yang banyak itu dapat dirumuskan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi ujaran yang arbitrer yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya. Definisi lain tentang bahasa adalah sistem lambang atau simbol bunyi yang berkembang berdasarkan suatu aturan yang disepakati oleh pemakainya. Setiap lambang bahasa memiliki makna atau konsep, karena setiap lambang bunyi itu memiliki atau menyatakan suatu konsep atau makna. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap suatu ujaran bahasa memiliki makna. Misalnya, lambang bahasa berbunyi kursi mengandung konsep atau makna sesuatu yang dipakai sebagai tempat duduk. Kata manusia atau human wajib disebut dalam definisi bahasa, karena bahasa manusia yang bisa berbahasa. Baik, soal yang keenam, mengapa sering terjadi kesalahan dengan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Faktor penyebab kesalahan penggunaan tanda baca koma adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya minat membaca dan motivasi belajar, serta gangguan daya ingat. Faktor eksternal antara lain adalah lingkungan sekitar yang kurang kondusif, sarana prasarana sekolah yang kurang memadai, dan kurangnya pemahaman kebahasaan. Berikut adalah contoh dari soal nomor 6. Contoh yang pertama, aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Nah, penulisan yang benar dengan menambahkan tanda koma setelah kata tas. Contoh yang
kedua, yaitu adik tidak mau sekolah lagi, karena diajak oleh teman-temannya. Itu merupakan penulisan yang salah. Nah, penulisan yang benar, karena diajak oleh teman-temannya, adik tidak mau sekolah lagi. Contoh yang ketiga, dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Itu merupakan penulisan yang salah. Nah, penulisan yang benar, dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Contoh yang keempat, kemarin malam ibu membeli sabun, parfum, dan juga sampo. Itu merupakan penulisan yang salah. Nah, penulisan yang benar yaitu menambahkan tanda koma setelah kata parfum. Lanjut, contoh yang terakhir, yaitu andai kau tak segera menarikku, mungkin aku sudah masuk ke jurang itu. Itu merupakan penulisan yang salah. Nah, penulisan yang benar yaitu andai kau tidak segera menarikku, mungkin aku sudah masuk ke jurang itu. Selanjutnya, soal yang ketujuh, apa perbedaan makna dari tanda titik dua dengan titik koma? Jelaskan disertai dua contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Contohnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Contoh yang kedua, hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan titik dua, hidup atau mati. Sedangkan tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Contohnya kalian dapat lihat di PowerPoint ini. Oke, langsung saja soal yang ke-8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan dua contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Nah, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring? Karena penulis tidak mengetahui mengenai bagaimana penggunaan penulisan huruf miring yang benar, dan mungkin ketidakpahaman tersebut disebabkan juga oleh rendahnya minat dan motivasi belajar serta gangguan daya ingat. Ini ada kesalahan dan perbaikan. Kesalahannya ini kata game online itu tidak dituliskan huruf miring. Nah, seharusnya itu kan dituliskan huruf miring karena kata game online itu merupakan bahasa asing. Selanjutnya, soal nomor 9, jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan masing-masing dua contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Yang pertama, kesalahan penulisan vokal terlebih dahulu. Pemakaian papan nama pertokoan di Kabupaten Pemalang terdapat banyak kesalahan bahasa Jawa. Salah satunya kesalahan pada pemakaian huruf vokal. Kesalahan pemakaian huruf vokal pada papan nama pertokoan di Kabupaten Pemalang meliputi kesalahan pemakaian vokal A. Berikut contoh papan nama pertokoan di Kabupaten Pemalang yang salah dalam pemakaian huruf vokal. Kesalahan pemakaian huruf vokal A seperti pada data berikut ini. Artomoro, seharusnya kan tulisannya Artamara. Nah, data 1 berdasarkan contoh pada papan nama yang terdapat di Kabupaten Pemalang itu dapat diketahui bahwa pada papan nama pertokoan tersebut dikategorikan dalam kesalahan pemakaian ejaan huruf vokal karena pada frasa Artomoro menggunakan fonem vokal O. Selanjutnya, kesalahan penulisan konsonan. Di Kabupaten Pemalang, selain ditemukan kesalahan berbahasa Jawa pada pemakaian huruf vokal, juga terdapat beberapa kosakata yang salah dalam pemakaian huruf konsonan. Beberapa kosakata tersebut yang masih salah dalam pemakaian huruf konsonan yaitu da atau DHA. Contohnya bisa kalian lihat, ini ada Podomoro, seharusnya tulisannya Padamara. Kesalahan tersebut karena penulisan tersebut menggunakan fonem konsonan D. Oke, terima kasih. Sekian dari video saya kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.